Halo semuanya, selamat datang kembali di ibadah online bersama kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kembali. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putra-Nya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Dia. Come on, let's sing together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. The chains are crying into dancing. I lift your praise you now. Whoa.
praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Praising, from Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para orang tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang terakhir. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil padanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan. Kembali berjumpa di ibadah raya kita di minggu ini. Sungguh suatu sukacita dan kebahagiaan bisa
kembali bertemu dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dari lectionary. Sebelum kita menyimak dan saya menyampaikan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang penuh dengan kasih, kemurahan, kebaikan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu ya Bapa. Pada pagi ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan, mau membaca merenungkan firman Tuhan, biar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, dan kami siap kembali Tuhan menerima bagian terindah dari firman-Mu. Mari Roh Kudus yang memimpin jam pemberitaan ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan di tempat masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja untuk terus memperbaharui kami dan untuk terus membuat kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, terlebih dulu saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. Happy Chinese New Year, Happy Lunar New Year. Kyonghee. Biarlah sukacita yang dari Tuhan tetap menjaga kita semua. Dan kita tahu bahwa Allah adalah sumber segala berkat kasih karunia. Dan biarlah di tahun ini, baik itu sudah kita peringati tahun Masehi, tahun baru Imlek, kita yang percaya Tuhan Yesus melihat karya-karya Tuhan yang ajaib di tahun ini. Pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kalau di Alkitab ini mulai dengan perikop berjudul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Saya mengambil renungan pagi ini dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6 dan terfokus pada ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan saya memberi judul khotbah pagi ini adalah terangnya bercahaya dalam hati kita. Jemaat, siapa di antara jemaat yang takut gelap? Ada? Saya takut gelap. Rata-rata manusia itu takut gelap. Kalau dilihat dari istilah fobia rasa takut ya. Rupanya fobia tertinggi itu fobia kegelapan, takut akan gelap atau yang disebut dengan nyctophobia. Biasanya orang yang takut akan gelap itu ketika masuk dalam satu ruangan kemudian gelap, itu pasti dia sudah tegang, berdebar-debar, gelisah, cemas, merasa sesak mungkin, dan gelap. Dan itu sangat menakutkan dan perlu terapi untuk orang-orang yang takut akan kegelapan. Dan kalau dalam situasi yang gelap, ada cahaya setitik pun, itu langsung terlihat. Cahaya itu, terang itu. Ya. Dan terang itu seperti membawa satu harapan atau pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan seseorang. Ilustrasi tentang gelap yang menarik juga adalah dari pahlawan wanita kita yang bernama Raden Ajeng Kartini. Dengan bukunya yang terkenal dalam tulisannya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Waktu itu tidak ada kesetaraan gender antara wanita. Wanita menjadi satu gender yang tertindas di bawah pria dari segi pendidikan dan dari segi yang lain, sehingga Kartini memperjuangkan pendidikan wanita dan dia punya harapan, punya satu cita-cita bahwa masa ini akan lewat dan setelah kegelapan ini lewat,
maka terbitlah terang. Saudara, ilustrasi ini sangat erat kaitannya dengan khotbah pagi ini, bahwa terangnya bercahaya dalam hati kita. Saudara, sebenarnya kalau orang yang takut kegelapan, itu mungkin suasana yang dia lihat gelap. Tapi ada juga sebetulnya dalam kehidupan, dia hidup di dunia yang terang benderang. Segala sesuatunya begitu jelas, begitu terang, tapi sebetulnya dia hidup dalam kegelapan. Atau hatinya masih diliputi dengan kegelapan. Dan sesuatu yang begitu menakutkan, yang begitu mengikat, meskipun hidup secara fisikal, yang bisa teridentifikasi melalui 5 inderanya, terutama indera mata untuk melihat terang. Namun kehidupan manusia itu masih ada di dalam gelap. Dan itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam konteks perikop ini ketika ia memberitakan Injil kepada banyak orang, terutama bagi jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengatakan seperti ini, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah." Saudara, banyak manusia di dunia ini yang masih dalam kehidupan gelap. Hatinya masih gelap. Sehingga ketika Injil diberitakan, pikirannya tertutup. Hatinya masih gelap. Tidak bisa menerima terang cahaya yang dari Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalaupun ia memberitakan Injil kepada orang-orang seperti ini yang hatinya tertutup dan tidak bisa melihat terang ilahi dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka orang-orang ini masuk ke dalam orang-orang yang akan binasa. Saudara, kalau berbicara tentang hati yang gelap, saya masih ingat ketika saya masih kecil dan ikut sekolah minggu. Itu ada satu ilustrasi yang bagus sekali tentang gambaran hati orang yang berdosa. Jadi, hati manusia digambarkan seperti ini dan masih gelap di dalamnya. Dan memang dosa dari dalam hati itu timbul segala sesuatu yang jahat, dan itu dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-7. Saya ingin membacakan dari Markus pasal yang ke-7 tentang kondisi hati manusia. Di sini dikatakan bahwa sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara, banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Hatinya dikuasai oleh hal-hal yang jahat seperti itu. Dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi di sekolah minggu, misalnya, kesombongan, keangkuhan itu digambarkan oleh hewan burung merak. Karena burung merak indah dan digambarkan sebagai burung yang congkak, burung yang angkuh. Kemudian di situ ada kebebalan yang diwakili ilustrasinya oleh berbagai jenis hewan. Dan hati manusia seperti itu masih gelap. Jangankan kita melihat bahwa pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena dosa pun, akibat dosa pun, hati manusia itu gelap. Itu nggak bisa lihat terang ilahi. Tidak bisa lihat terang cahaya Injil. Tidak bisa lihat terang yang adalah
Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita memberitakan Injil kepada orang-orang seperti ini, kita berdoa, kita berharap supaya kuasa Roh Kudus bisa menyingkapkan, bisa membukakan hati yang diliputi oleh kegelapan itu. Saudara, kegelapan rohani itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Karena satu orang berbuat dosa, yaitu Adam yang tidak taat kepada Allah, maka semua orang itu juga berdosa. Dan karena dosa seharusnya kita hidup dalam maut, terpisah dari Allah, dalam kegelapan. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mengapa? Karena hatinya masih gelap, masih hitam. Ya, kalau secara indrawi, terutama netra, ya, netra itu mata, gak bisa lihat. Bagaimana mungkin orang buta bisa menuntun orang buta? Pasti menuntun juga jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Hanya orang-orang yang sudah memiliki terang ilahi, Injil Kristus, dan Tuhan yang berkuasa di dalam hatinya, maka ia bisa membawa orang-orang yang dalam kegelapan, yang hatinya masih gelap itu untuk bisa melihat terang ilahi yang luar biasa itu. Saudara, di ayat 4 tadi dikatakan bahwa pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam dunia seperti sekarang ini, di mana di dalam 1 Yohanes itu diingatkan juga supaya kita jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena dunia ini akan binasa. Dan pikiran manusia yang dalam kegelapan ini dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan siapa yang menjadi ilah? Yaitu iblis sendiri. Karena iblis memang tujuannya untuk menghancurkan manusia. Ia datang untuk mencuri, untuk membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan kita lihat ada dua ekstrim yang begitu jelas antara dosa dan kekudusan. Antara kegelapan dan terang. Bagaimana orang yang masih mencintai kegelapan, hidup dalam kegelapan, dia akan sulit menerima terang yang ilahi. Apalagi jika pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara, sebelum saya bertobat dulu, bagi saya waktu itu sulit sekali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Mengapa? Karena waktu itu saya mencari-cari kebenaran, keyakinan, lalu saya mempelajari agama, dan waktu itu sangat dipengaruhi oleh abang saya yang sudah almarhum. Dan dia belajar agama lain, agama saudara sepupu. Sehingga saya sempat terpengaruh dan saya tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa? Karena dia manusia. Di sini barangkali konsep yang sulit bagi orang-orang dunia untuk menerima Kristus sebagai Allah. Mengapa? Karena dia manusia. Bagaimana mungkin Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia itu bisa sama seperti Allah? Tetapi kita tahu bahwa Kristus adalah manusia sejati dan juga Allah yang sejati. Sehingga waktu itu saya berbicara dan berdialog kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, tunjukkanlah kebenaran itu. Tunjukkanlah Kristus itu. Bahwa dia benar-benar Allah. Dan dia benar-benar juru selamat manusia. Maka saya akan percaya kepadamu. Lama dalam masa pencarian itu, sampai Allah sendiri dengan kuat kuasanya, dengan kuasa Roh Kudus itu membuka hati saya yang masih gelap itu,
dibutakan oleh ilah zaman ini, dibutakan oleh pengetahuan-pengetahuan agamawi, sehingga tidak bisa menerima terang ilahi. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, hati saya dibukakan, dan saya bisa melihat terang Injil. Saya bisa melihat Kristus yang bercahaya itu. Sehingga Tuhan menjawab seperti ini, percayalah kepadaku, maka aku akan menunjukkan kuasa-kuasa kebenaran yang ada dalam diriku, yaitu Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, sebagai manusia seringkali kita merasa diri kita sombong dan mengatakan, Tuhan, tunjukkan. Lord, show me everything. Show me that you are the truth. Show me your power. Show me the things that I could understand by my mind. Biar kita mengerti dengan pikiran kita. Tetapi kalau Allah dimengerti oleh pikiran kita, rasanya dia bukan Allah. Karena pikiran kita sanggup menjangkaunya. Tetapi karena dia Allah yang berdaulat dan dia maha kuasa, maka ia memiliki segala keberadaan ilahi yang mulia dan agung itu. Dan ia yang nanti akan menyatakan dirinya. Sehingga doanya jadi berbeda. Bukan, Lord, show me and I believe you. Bukan begitu, tapi Tuhan mengatakan, believe in me, and I'll show you. Percayalah kepadaku, maka aku akan menunjukkan mukjizat-mukjizat dan kuasaku. Dan Allah yang luar biasa itu adalah Kristus yang penuh dengan kemuliaan, terang Injilnya, ilahinya, itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada jemaat lain. Tempat pelayanan Rasul Paulus, dia dipanggil, Rasul Paulus terpanggil untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana dalam pemberitaan Injilnya pun dia mengalami banyak penganiayaan, bahkan harus dipenjara, tidak sedikit ejekan, hinaan, mungkin tidak sedikit juga caci maki. Dia harus mempertanggungjawabkan, bahkan dia sanggup untuk meyakinkan Raja Agripa waktu itu ketika dia ditangkap sebagai tahanan. Dan dia lakukan itu mengapa? Karena dia yakin bahwa berita Injil yang dia sampaikan itu adalah tentang Kristus yang mulia. Dan ketika dia memberitakan Injil itu disertai dengan kemuliaan dan cahaya ilahi yang menyertai pemberitaannya. Saudara, ilustrasi tentang hati yang gelap itu, hati masih gelap. Bercokol semua di dalamnya hal-hal yang buruk, yang jahat, yang menjadi satu karakter yang sangat-sangat menyedihkan. Lalu ada pemberitaan Injil, salib Yesus. Dan pemberitaan Injil itu mengubah hati yang gelap itu menjadi hati yang terang. Hati yang dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Kristus. Dan hati yang sanggup mengubahkan kehidupan orang. Dan dia menjadi ciptaan yang baru. Dia menjadi manusia baru, dan dia menjadi orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dalam kebenaran. Saudara, jadi teringat ada satu lagu Amazing Grace. Itu menggambarkan bagaimana orang yang sempat tersesat, sempat hilang, buta. Dia tidak tahu jalan kemana. Dia merasa betul dia orang berdosa. Dan dia ditemukan oleh Yesus. Dan ketika dia ditemukan,
dia mendapatkan satu keyakinan dan satu kehidupan yang baru. Dan itu ada di dalam Tuhan Yesus. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dulu kita terhilang, tapi Tuhan Yesus menemukan kita. Dulu kita buta, entahkah memang dibutakan oleh ilah zaman ini atau memang karena kebodohan mencari kebenaran. Sampai akhirnya kita bisa melihat terang Kristus yang ajaib itu. Saudaraku, ayat yang ke-6 dikatakan tadi, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita berdoa. Bagi jemaat yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari kita bisa berdoa bersama dan jemaat bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu pada pagi ini. Saya mengaku semua dosa-dosa saya, kehidupan saya yang dalam dosa, kegelapan, dan saya mau meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, bertahta dalam hati saya, menguasai hati saya, menjadi terang dalam hati saya, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Bagi jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, terima kasih. Terang-Mu adalah ajaib, terang ilahi yang masuk dalam hati kami, yang gelap, dan kami bisa melihat terang Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dan betapa berharganya keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bapa, terima kasih. Kalau kami merasa hidup di dunia ini kadang gelap, kadang terang, tolong kami bahwa kami berpegang pada terang ilahi di dalam Kristus. Meskipun hidup kami harus menghadapi berbagai masalah, kesulitan, pencobaan, tetapi kami tahu bahwa pengharapan kami hanya satu, kekal adanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mulia, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat menikmati berkat sukacita di dalam Kristus. Amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Untuk melihat video-video ibadah sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube kami di HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai jumpa.